روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatun ahlil jinan wa tahiyyatun ahlul manan. Kami sapa kalian semua dengan sapaan orang Islam dan ahli surga, wahiyya assalam, yaitu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi liqa nuwasil ad-daras lughah al-arabiyah. Ya, untuk siswa-siswi MTS Enlasan, semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, dan juga dihilangkan dari wabah pandemi corona yang terlalu belit-belit ini dan tidak hilang-hilang. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Doa telah kita lalui bersama. Nah, langkah selanjutnya itu kita memulai pelajaran pada materi kedua, ya, yaitu at-tarkib, kata-kata bahasa. Iftahu as-sahifa al-thamina, buka halaman 8. Syayasrahu al-mudarris al-qawaid al-ati isma' syarhan jayidan wa fahim qawaidaha. Guru akan menerangkan tentang kaidah-kaidah dan kalian dengarkan dengan baik dan pahami kaidahnya tersebut. Kaidah yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tasriful fi'il madil mujarrad. Tasrifnya fi'il madi mujarrad. Apa sih itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Ketika ada suatu hal yang membutuhkan gerakan, itu namanya fi'il. Seperti makan itu butuh gerakan, namanya fi'il. Fi'il adalah suatu gerakan yang mana memunculkan zaman. Makanya ada 3 zaman nanti, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita yang akan bahas adalah fi'il madi, yaitu zaman yang sudah lewat atau masa lampau. Itu arti dari kata fi'il madi. Kemudian untuk mujarrad sendiri, artinya mujarrad itu adalah sepi dari tambahan. Dalam artian fi'il itu pasti hurufnya terdiri dari 3, tidak mungkin lebih atau kurang, pasti 3 huruf aslinya. Makanya fi'il ketika mujarrad, maka itu hurufnya cuma 3. Itu lebih jelasnya saya bisa lihat iftahu sahifah samina. Al-awwal fi'il madi. Fi'il madi adalah jenis kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi masa lampau. Seperti contoh, taroka. Lah, itu taroka adalah meninggalkan. Meninggalkan itu memunculkan gerakan atau tidak? Pasti memunculkan gerakan, maka itu dinamakan fi'il. Kemudian taroka itu pekerjaan meninggalkan, itu meninggalkan masa lampau. Maka dari itu dikatakan fi'il madi. Kemudian taroka itu jumlahnya cuma ada 3, ta, ro, sama kaf. Maka dari itu dikatakan mujarrad. Cocok. Jadi taroka adalah fi'il madi mujarrad. Kemudian juga kataba. Begitu halnya contohnya nomor 2, yaitu kataba. Telah menulis artinya. Nah, telah menulis berarti menulis itu membutuhkan gerakan atau tidak? Membutuhkan gerakan pastinya. Nggak mungkin kita bisa menulis tanpa gerakan. Orang tidur, bisa nggak orang tidur itu memunculkan tulisan? Nggak mungkin, pasti membutuhkan gerakan tangan. Maka dari itu kataba dinamakan fi'il. Terus di situ ada kata-kata telah, itu mengindikasikan bahwasanya pekerjaannya telah lampau, telah lalu. Maka dari itu dikatakan fi'il madi. Kemudian kataba terdiri dari 3 huruf. Yang pertama kaf, yang kedua ta, yang ketiga
katoba. Nah, oleh karena itu maka cocok. Jadi kataba di sini dinamakan fi'il madi mujarrad. Fi'il di situ tersebut karena memunculkan gerakan, madi karena masanya itu sudah lampau, mujarrad karena itu terdiri 3 huruf. Kemudian safaro juga gitu, telah bepergian. Pergi itu pasti menggunakan pekerjaan gerak, maka dari itu dinamakan fi'il. Kemudian telah bepergian menunjukkan masanya itu lampau, maka dinamakan fi'il madi. Selanjutnya safaro itu terdiri dari 3 huruf juga, sin, fa, ro, maka dari itu dinamakan fi'il madi mujarrad. Berdasarkan jumlah hurufnya, fi'il madi dibagi menjadi 2 macam, yaitu mujarrad dan mazid. Mujarrad fi'il yang huruf aslinya tetap, tidak ada tambahan, sedangkan fi'il mazid terdapat huruf tambahannya. Nah, untuk yang nomor 2 lawannya mujarrad itu adalah mazid. Tadi mujarrad itu cuma 3 huruf, tidak ada tambahannya. Kalau mazid itu fi'il yang mana terdapat tambahan. Terdapat tambahan berarti entah itu nanti jumlah fi'ilnya itu hurufnya ada 4, atau jumlah fi'ilnya itu hurufnya ada 5 atau 6. Maksimal itu 6 karena ada istaf'ala. Itu jumlah huruf ketika ditambahi maka dinamakan mujarrad. Bisa saya melihat sendiri di di LKS untuk wazan-wazannya. Sebelum saya lanjutkan ke mazid, mujarradnya kita kuatkan lagi bahwasanya di fi'il mujarrad itu terdapat cuma 6 wazan. Jadi untuk fi'il mujarrad itu cuma 6 wazan yang sampean bisa hafalkan dengan lagu yang sangat menarik. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu dumin, kasrotani. Ya, bisa diulangi ya bersama-sama. Itu di halaman Iftahu Sohifa Thamina, dibuka halaman 8. Ini ada nadom syair, nanti keterangannya di bawahnya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu dumin, kasrotani. Yang pertama itu fathu domin. Maksud dari fathu domin itu apa? Fathah, fa fi'ilnya, maksudnya huruf depannya. Domin itu ain fi'ilnya doma atau huruf tengahnya itu doma, seperti doma. Contohnya nasoro yang suruh. Nah, nasoro yang suruh, nasoro fathu domin itu ain fi'il madinya itu fathah. Kemudian domin berarti ain fi'il mudhari'nya itu doma. Seperti contoh nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh itu adalah aplikasi dari fathu domin. Maksudnya apa? Nasoro. Huruf keduanya apa? Shad. Huruf keduanya itu diharokati fathah. Berarti itu cocok dengan fathu. Kemudian yang suruh, huruf shadnya itu diharokati doma. Itu cocok dengan domin. Itu maksud dari fathu domin. Kemudian fathu kasrin. Nah, itu wazan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, yaitu wazan fa'ala yaf'ilu. Fathu artinya fi'il madinya ain fi'ilnya dibaca fathah. Fa'ala ain fi'il madinya dibaca fathah. Kemudian yaf'ilu. Nah, bisa saya tangan lebih dekat biar lihatannya. Nah, lebih jelasnya bisa saya buka di Sohifah At-Tasi'ah. Di Sohifah At-Tasi'ah ada mewujud lafaz fathu kasrin. Nastamir sah. Kita lanjutkan. Fathu kasrin. Maksud dari fathu kasrin itu fathu artinya ain fi'il madinya ini, fa'ala ain fi'il madinya itu berharokat fathah. Fa'ala. Kasru, maksudnya kasru di sini fi'il mudhari'nya yaitu lafaz yang nomor 2 itu ainnya itu diharokati kasroh, maksudnya kasru. Maka dari itu contohnya doroba yadribu. Doroba dotnya itu berharokat fathah di fi'il madinya, yadribu kemudian dotnya berharokat kasroh di di fi'il mudhari'nya. Ini namanya fathu
kasrin. Terus fathatani, maksudnya fathah semua. Contoh fa'ala yaf'alu. Nah, di fi'il madinya itu ain fi'ilnya ain fi'ilnya itu fathah. Kemudian di fi'il mudhari'nya juga fathah, yaftahu. Nah, berarti ini aplikasi dari fathatani. Kemudian kasru fathin, maksud dari fathin itu adalah fi'il madinya ain fi'ilnya dibaca kasroh, kemudian fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Contohnya alima ya'lamu. Alima fi'il madinya itu lamnya dibaca kasroh, kemudian fi'il mudhari'nya lamnya dibaca fathah. Itu masuk dari kasru fathin. Kemudian dumudomin. Dumudomin adalah fi'il madinya dhamma, kemudian fi'il mudhari'nya juga dhamma sama. Contohnya itu faula yafulu wazannya, kemudian contohnya hasuna yahsunu. Sin pada fi'il madinya itu dibaca dhamma, kemudian sin di fi'il mudhari'nya juga dibaca dhamma. Itu maksudnya dhamma domi. Dhamma semuanya. Kasrotani juga sama, maksudnya kasrotani semuanya dibaca kasroh, harokat kasroh. Bukan semuanya, yang dimaksud kasroh sini adalah ain fi'ilnya. Fa'ila yaf'ilu, ain fi'ilnya sama-sama dibaca kasroh, fi'il madinya sama fi'il mudhari'nya. Contohnya hasibah yahsibu. Hasibah sinnya dibaca kasroh, kemudian yahsibu fi'il mudhari'nya juga sama, sinnya dibaca kasroh. Itu maksud dari fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, doma domin, kasrotani. Ifadu hadis syair wa wafhamu al-ma'ani bima yata'alaq fi hadis syair. Tolong sampean hafalkan syair ini karena syairnya itu mudah dan juga aplikasinya ketika diwazan-wazannya itu enak. Ketika sampean tidak hafal ini, maka untuk memahami, untuk menghafalkan itu sulit. Ya, mungkin itu untuk fi'il mujarradnya. Insyaallah muasir fi tasrif fi fi'il madhi mujarrad. Kita lanjutkan ke tasrif fi'il madhi mujarradnya. Kita nggak membahas mazid. Insyaallah natakalam an fi'il mazid fi liqa al-ati. Kita akan bahas lagi untuk fi'il mazidnya itu ke pertemuan yang selanjutnya. Kita tuntaskan terlebih dahulu fi'il mujarrad ini yang sedikit lagi hampir kita selesaikan. Untuk fi'il mujarrad tasrif itu apa? Tasrif adalah perubahan dari bentuk satu ke bentuk lain untuk memunculkan makna yang kita kehendaki. Misal saya ingin memunculkan makna menulis itu, yang saya kehendaki adalah orang yang menulis, maka lafadznya akan berbeda menjadi katibun. Ketika saya ingin menghendaki menulis itu diibaratkan tempat menulis, maka menjadi miktabun, nah gitu, alat menulis. Kalau saya ingin menghendaki maknanya itu perintah, tulislah, nah maka lafaznya akan berubah juga menjadi uktub, nah seperti itu. Maksud itu dari tasrif, perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain untuk memunculkan makna yang saya kehendaki. Itu tasrif. Untuk tasrif yang mujarrad itu perlu saya ketahui, tasrif dalam mujarrad itu semuanya samai dalam artian tidak bisa samakan dengan wazannya atau lafaz-lafaz yang lain, karena saya tahu harokatnya fi'il mujarrad itu saya harus lihat di komus. Kita mulai tasrifnya dari A, itu iftahu soifat tasya. Tasrif mujarrad yang pertama adalah tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu apa? Perubahan makna yang ke bawah itu dari fa'il yang satu, maksudnya fa'il itu pelakunya satu, pelakunya dua, pelakunya tiga, pelakunya perempuan. Nah itu meredaksikannya namanya tasrif lugawi. Seperti contoh, ketika sampean ingin menghendaki yang menulis adalah laki-laki satu, maka lafaznya kataba, yaitu kalau yang sampean kehendaki seorang yang menulis itu adalah perempuan, maka katabat gitu. Kalau sampean ingin menghendaki yang menulis itu adalah lelaki banyak, maka katabu. Nah, itu ketika perubahan untuk meredaksikan orang yang melakukan pekerjaan itu dengan menggunakan tasrif lugawi. Paham? Nah, saya contohkan tasrif lugawi fi'il mujarrad.
untuk yang kita mulai dari domir. Ini domir bukan fi'il madhi, bukan fi'ilnya, nanti fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amarnya. Kan jadi contoh. Dari domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu untuk domirnya. Huwa kata ganti dari orang laki-laki satu, huma kata ganti dari dua orang laki-laki, hum kata ganti dari orang laki-laki banyak, kemudian hiya kata ganti dari satu orang perempuan, huma dari dua orang perempuan, hunna itu kata ganti dari perempuan banyak, anta kata ganti dari kamu satu laki-laki, antuma kamu dua laki-laki, antum kalian laki-laki banyak, anti kamu satu perempuan, antuma dua perempuan, antunna itu kamu perempuan banyak, ana saya, nahnu kita. Itu kata ganti domir. Kemudian kita lanjutkan rangkai ke fi'ilnya. Tadi kan itu domir kata gantinya, kemudian kita rangkaikan ke fi'ilnya, dalam artian fi'il yang melakukan itu kita. Lah itu redaksinya gimana? Fi'il yang melakukan itu mereka perempuan banyak. Nah itu gimana redaksinya? Yang melakukan itu perempuan satu, itu gimana redaksinya? Nah, makanya itu masuk ke ranah tasrif lugawi namanya. Seperti contoh saya contohkan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasorotum, nasorti, nasortuma, nasorotunna, nasorotu, nasorna. Kalau kita artikan, nasoro itu cocok dengan fi'il mujarrad karena nasoro artinya menolong, telah menolong. Itu pekerjaan, mungkinkah menolong kita tanpa ada gerakan? Pasti ada gerakan, namanya jamak fi'il. Kemudian nasoro itu telah menolong, berarti itu madhi karena masanya sudah lampau, sudah lewat. Kemudian itu dikatakan mujarrad karena cuma 3, nun, sod, ro. Nah, namanya fi'il mujarrad terdiri hanya huruf asli 3 huruf. Nah, kalau saya ingin meredaksikan yang menolong itu satu orang laki-laki, maka pakai redaksi nasoro. Kalau saya ingin meredaksikan yang menolong itu 2 orang laki-laki, maka pakai nasoro gitu. Kalau yang ingin meredaksikan yang menolong itu laki-laki banyak, maka pakai lafaz nasoru, nolong orang laki-laki banyak. Kemudian ketika yang menolong itu 1 orang perempuan, maka nasorot. Ketika 2 orang perempuan, nasorta. Ketika perempuan banyak, maka nasorna. Ketika yang melakukan pertolongan itu, yang menolong itu adalah 1 orang kamu, mukhotob orang yang diajak bicara cuma 1, maka nasorta. Ketika yang diajak bicara itu 2, maka nasortuma. Ketika yang diajak bicara itu kamu, yaitu laki-laki banyak, maka nasortum. Ketika yang menolong itu ternyata orang yang kita ajak bicara itu cuma 1 orang, maka nasorti. Ketika orang yang diajak bicara itu 2 perempuan, maka nasortuma. Ketika yang diajak bicara itu adalah orang perempuan banyak, maka nasortumna. Kemudian ketika yang menolong itu adalah saya sendiri, maka redaksinya pakai nasortu, wisnulung sopo insun, telah menolong, saya telah menolong gitu. Kalau yang menolong itu kita secara berkelompok, lah maka redaksinya pakai nasorna, kita telah menolong. Nah itu bentuk dari fi'il madhi mujarrad dari lugawi, untuk mengetahui perubahan pelaku dari pekerjaan tersebut, dari pelaku 1, 2, 3, 4, 5, bahkan kita dan saya sendiri. Kemudian itu fi'il madhinya. Kita ke bentuk fi'il mudhari'nya juga sama, bedanya ada tambah nun di belakangnya. Kita tambah nun di belakangnya, kemudian kita tambahnya di depannya. Kita baca dulu. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang suruna, ang suruh, nang suruh, ang suruh, nang suruh. Artinya apa, Pak? Artinya yang suruh itu orang 1. Nah, kalau fi'il mudhari itu pekerjaannya dilakukan sekarang, berarti artinya yang suruh sekarang orang tersebut menolong. Yang suroni 2 orang laki-laki sekarang lagi menolong. Yang suruna berarti orang laki-laki banyak sedang menolong, sekarang sedang terjadi pekerjaannya, itu fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il madhi
itu pekerjaannya telah lewat. Sedangkan ini fi'il mudhari yang mana di depannya itu ketambahan ya. Kemudian tansuru berarti seorang perempuan lagi menolong sekarang. Kemudian tansuroni ada dua perempuan lagi menolong sekarang. Bedanya dua orang, mereka banyak. Nah itu apa? Itu saya lihat kalau mereka itu ketika ada tambahan waw sama ya belakangnya, yang suruna, tansurina, lah itu menunjukkan jamak. Bahwasanya yang kalau tansuruna itu berarti jamaknya yang banyak itu laki-laki. Kalau pakai iya atau pakai nun jamak niswah namanya. Yang melakukan pekerjaan yang banyak itu adalah perempuan. Itu untuk yang makna dua itu muncul dari mana? Makna dua itu muncul ketika di akhiri ada alif akhirnya, seperti yang suroni, ya, tang suroni, lah ada alif belakangnya, itu namanya alif tasniyah. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan maknanya itu akan ketambahan dua. Makanya yang suroni, orang laki-laki dua telah menolong, sedang menolong. Tang suroni, dua orang perempuan sedang menolong. Nah itu sama bedakan antara mereka dua satu itu dari lafaz akhirnya. Ketika ketambahan wawu maka itu laki-laki banyak yang menolong. Ketika ketambahan nun jamak niswah tansurina atau tansirina itu menunjukkan bahwasanya yang melakukan pekerjaan itu adalah perempuan banyak. Kalau yang ingin menghendaki yang melakukan pekerjaan itu dua orang, berarti di akhirnya itu pasti ada alif, namanya alif tasniyah. Nah itu untuk redaksi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Untuk yang terakhir pekerjaan yang akan dilaksanakan itu namanya perintah. Kalau ada pekerjaannya itu dilaksanakan yang akan datang, berarti namanya fi'il amr. Contohnya kita baca dulu. Ini cara bacanya gimana Pak? Itu kok ada garis-garis. Nah itu bisa sampean baca biar lagunya itu tetap selaras dengan nada yang lain. Itu bisa sampean baca sret. Unsur unsuro unsuru unsuri unsura unsurna sret. Nah gitu untuk melaraskan nada agar sama dengan fi'il madi sama fi'il mudhari'nya. Loh itu kok fi'il amarnya kok hilang Pak, kok nggak ada sama dengan fi'il madi sama mudhari'nya kok lengkap. Nah itu karena mungkin satu itu tidak memungkinkan untuk bentuk fi'il mudhari'nya dengan mujarrad, mungkin ada bentuknya dengan mazid. Itu nanti pembahasan fi'il al-ati. Itu pembahasan nanti di pembahasan materi selanjutnya. Untuk fi'il amar tadi unsur, jadi lakukanlah wahai laki-laki satu. Unsuro, lakukanlah wahai dua laki-laki. Unsuru, lakukanlah laki-laki banyak. Unsuri, lakukanlah wahai perempuan satu. Unsuro, lakukanlah wahai perempuan dua. Unsurna, lakukanlah wahai perempuan banyak. Perintah yang dihitopkan kepada laki-laki banyak pakai wawu, sama ketika perintah itu ditujukan kepada perempuan banyak maka pakai nun akhirnya, unsurna. Itu yang terakhir tasrif istilahi yang saya terangkan tadi di awal, bahwasanya tasrif istilahi itu merubah lafaz satu ke lafaz yang lain untuk memunculkan makna yang kita kehendaki. Karena satu lafaz itu bisa mempunyai beribu lafaz. Ketika ada tambahan satu, tambahan harokat, beda harokat itu bisa memunculkan makna yang berbeda. Itu masuk kaidah ziyadatul makna tadul ala ziyadatul lafzi tadul ala ziyadatul makna. Ketika ada lafaz itu ketambahan, maka secara otomatis maknanya akan ketambahan juga. Contohnya ini, fa'ala itu mengerjakan atau melakukan. Fa'ala melakukan. Ketika sampean berubah menjadi fa'ala, ketambahan alif tengahnya, maka itu akan berubah menjadi orang yang melakukan, seperti itu. Ketika saya berubah menjadi mif'alun, alat melakukan pekerjaan, gitu, akan ketambahan berubah, tambahan mim, tambah kasroh itu akan berubah. Ini contoh-contoh bentuk perubahannya. Saya bacakan untuk tasrif istilahi, bacanya bukan ke bawah ya, ke samping. Ke samping itu ada huruf 1, angka 1, itu bacanya ke samping, gini bacanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan
wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'alun fa'ula yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun uf'ul la taf'ul maf'alun fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Kemudian ada juga kok ada set tidak diberi bahasa Arabnya itu tidak diberi bahasa Arab karena pada wazan fa'ilah itu mungkin khusus untuk lafaz yang berupa sifat, yang mana sifat itu tidak mungkin ada alat untuk mensifati apa, tidak ada. Kemudian juga tidak butuh kepada isim maf'ul. Mungkin itu alasan kenapa ada di sini kosong. Itu menunjukkan bahwasanya wazan ini khusus untuk kata-kata yang berkaitan dengan hati. Itu mungkin ada awalan al-qawaid al-lughawiyah an-nahwiyah. Mungkin ini dulu ya untuk kaidah nahwu pertemuan pada kali ini. Mungkin hada mini ilmu sahabat akhiran fasil taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.